Selamat pagi Bu Denta, perkenalkan nama saya Azhara Dwi Rizky dengan NIM 2018-70187. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas final saya yaitu berupa tugas resume manajemen strategik chapter 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12 dan kasus BCA Finance serta kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai chapter 1 yaitu mengenai basic concept of management strategic. Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Ini mencakup pemindaian lingkungan baik eksternal dan internal, perumusan strategi berupa perencanaan strategis atau jangka panjang, implementasi strategi serta evaluasi dan pengendalian. Basic model of strategic management. Manajemen strategi terdiri dari 4 elemen dasar. Yang pertama ada environmental scanning, yang kedua ada strategic formulation, yang ketiga ada strategy implementation, yang keempat ada evaluation and control. Chapter 4 mengenai environmental scanning and industry analysis. Macam-macam environment itu ada tiga, nature, societal and task. Perusahaan besar mengkategorikan lingkungan alam dan sosial di suatu wilayah geografis ke dalam 5 wilayah dan memfokuskan pemindaian mereka di setiap wilayah pada tren yang memiliki relevansi di seluruh perusahaan. Untuk memudahkan mengingat pendekatannya, pemindaiannya itu bisa disebut sebagai analisis step atau pastel, terdiri dari political, economic, social, cultural, technological, ecological, dan juga legal force. Chapter 5, organizational analysis and competitive advantage. Resource based view, segala yang berhubungan dengan resource atau sumber daya dan juga capabilities, di mana kemampuan seperti aset dan capabilities. Konsep dasar dari resource based view ini atau RBV ini yaitu core competence, distinctive competence, dan explicit knowledge versus tactic knowledge. Kemudian di chapter 5 juga menjelaskan mengenai FRIO framework, di mana FRIO merupakan singkatan dari valuable, rare, imitability, and organization. Chapter 6 mengenai strategy formulation, business strategy. Business strategy itu meliputi misi dan juga strategi perusahaan sendiri. Kemudian chapter 7 mengenai strategi formulation, corporate strategy. Corporate strategy merupakan arah perusahaan, keseluruhan manajemen, research and capability, pengelolaan unit bisnis, dan corporate strategy memiliki 3 konsep penting. Yang pertama ada directional strategy, yang meliputi growth strategy, stability and retrenchment. Kemudian portfolio analysis ada dibagi menjadi 4 yaitu cash cow, dog, star, dan juga question mark. Kemudian ada parenting strategy dibagi lagi menjadi 2 yaitu horizontal dan multi point. Kemudian chapter 9 masih mengenai strategi formulation yaitu global strategy. Strategi global beroperasi dan bersaing di pasar di luar negara asalnya. Macam-macam dari strategi global ialah ekspor, kemudian lisensi atau license, kemudian ada juga franchise atau waralaba. Chapter 12 mengenai evaluation and control. Mengukur kinerja, actual results, steering, control and on result, activity based costing, and enterprise risk management. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus dari BCA Finance. Tarik mobil di jalan, debt collector BCA Finance terancam pidana. Tanggal 6 Januari 2020, perusahaan multi finance atau leasing BCA Finance yang berada di Kota Malang masih saja bandel melakukan penarikan di jalan dengan cara spontan memberhentikan pengendara mobil. Mobil milik seorang wartawan yang dipinjamkan kepada salah satu saudara perempuannya yang berinisial NC guna untuk menjemput 3 orang anaknya yang masih di bawah umur. Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang atau YAPERMA, menurut mereka tindakan yang dilakukan oleh kelompok debt collector ini sudah menyalahi prosedur dan sudah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU 17 garing 2019 tanggal 6 Januari 2020 soal fidusia. Menurut Ketua Yayasan di bidang perlindungan konsumen ini menerangkan pada aturan baru, leasing harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Lebih dahulu berdasarkan aturan itu ada 3 pasal yang dapat menjerat debt collector dan leasing, bisa menyita motor atau mobil tanpa surat pengendalian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya mengikuti mata kuliah manajemen strategik selama 1 semester. Menurut saya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi saya karena saya dapat mengetahui strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Dan juga selaku Ibu Denta, selaku dosen mata kuliah manajemen strategik, sangat jelas dalam memaparkan materi-materi dan mahasiswa termasuk saya mudah mengerti apapun yang disampaikan oleh Bu Denta. Terima kasih Bu Denta dan selamat pagi.